Selamat pagi, selamat datang di SRS House of Restoration. Mari kita, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Tuhan Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan dalam sepanjang minggu ini Bapa. Bapa, kami hari ini Tuhan kembali Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan melepaskan dulu Tuhan mungkin beban pikiran kami, segala mungkin yang mengganggu kami Tuhan. Kami mau melepaskan dulu Tuhan karena kami mau fokus Tuhan hanya untuk Engkau. Bapa, Kau yang sertai Tuhan, apapun yang mungkin kami sekarang sedang menggumuli Tuhan, apapun sekarang yang mungkin menjadi masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan, jika kami berjalan bersama Engkau, tidak ada yang melebihi Tuhan. Semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau dengan sukacita Tuhan hari ini Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk Engkau. Izinkan 2 jam ini Tuhan, bicaralah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, bicaralah melalui penyertaan Tuhan yang setiap kami Bapak. Apapun Tuhan yang ingin Kau genapi Tuhan, apapun yang ingin Kau sampaikan Tuhan, berbicaralah Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Mari kita semua bangkit berdiri ya guys. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Sekali lagi lebih keras, sekali Tuhan kita.
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang percaya Tuhan, Engkau selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, memberikan keselamatan. Kau beri di setiap langkahku, ku lari dalam hadirat-Mu. Buktikan kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, memberikan keselamatan. Kau beri di setiap langkahku, ku lari dalam hadirat-Mu. Buktikan Mari kita sembah Dia Tuhan, naikkan suara. Kami sembah Tuhan, Engkau setia. Kami kenal Tuhan,
diri kepada tangan Tuhan yang kuat selamanya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya setiap kita ketika kita menyerahkan diri, biasanya kita akan berpikir, apa keuntunganku menyerahkan diri kepada Dia. Kadang-kadang berbicara menyerahkan diri, kita mengambil resiko untuk menyerahkan diri. Modal, waktu, pikiran. Dan kadang-kadang ketika itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, kita dalam dunia usaha kita berpikir, ya kita belajar sesuatu di sini. Tetapi berapa banyak kali menyerahkan diri kepada Tuhan itu berbeda. Dalam pengertian kita seolah menyerahkan diri kepada Tuhan, seringkali itu terjadi oleh karena sudah terpojok, sudah tidak ada jalan keluar lagi. Berbeda dengan ketika kita bisnis, kita menyerahkan diri lebih karena kita melihat ada peluang. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menyangkali dirinya dan tidak pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Itu sebabnya setiap kali kita datang ke rumah Tuhan adalah waktu yang paling tepat untuk kita mengingat Dia dan menyerahkan diri sekali lagi. Sehingga penyerahan diri kepada Tuhan akan menjadi nomor satu mengatasi penyerahan-penyerahan kepada yang lain. Sehingga penyerahan kepada yang lain itu kita taklukkan, kita tundukkan kepada penyerahan Tuhan. Sehingga seperti Yesus berkata, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Dan pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mungkin ada di antara kita yang sedang menyerahkan diri di dalam pikiran kita. Kita begitu terfokus dengan persoalan, dengan hal-hal yang kita inginkan. Pikiran kita tertuju ke sana. Dan itu sebenarnya adalah seperti kita menyerahkan diri kepada itu. Dan sebelum firman Tuhan ditaburkan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang setia, Bapa yang setia, yang tahu terbaik untuk setiap kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menghampiri tata kasih karuniamu sekali lagi ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa di dalam hidup kami yang sementara ini Tuhan, ada kekekalan di dalam hati kami. Ajar kami untuk mengenali suara kekekalan yang ada di dalam diri kami. Engkau meneduhkan pikiran kami, meneduhkan segala situasi, suasana hati kami. Dan biarlah jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami itu tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim worship yang sudah membantu melayani pagi hari ini, dan juga saudara yang hadir pagi hari ini. Shalom saudara. Halo. Shalom. Apa kabar saudara? Ya, panas ya. Saya juga, kenapa lebih panas ya? Oh, nah ini dia rupanya ya. Iya, saya merasa panas ya. Apakah hanya hati saya yang panas? Tidak, tapi juga rasa kepanasan ya. Oke. Ya, saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita berada di rumah Tuhan. Sekali lagi, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyambut kehadiran saudara pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara, Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, ya, ada di tengah-tengah kita. Tadi sempat berkenalan, ya, ada Ibu Yohana, Mama dari Yohana, ya. Kita berikan tepuk tangan, ya. Yohana ini baru saja mendarat di tanah Surabaya ini, ya, hari Rabu yang lalu, ya, hari Rabu, dan akan kuliah di UNESA Sastra Inggris. Diantar oleh mamanya yang kemarin kami sempat membantu. Hari Senin kami keliling untuk carikan tempat kos, dan puji Tuhan
sudah dapat tempat kos. Dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di antara KTB Leaders kita berkumpul bersama membahas tentang menjangkau kampus ya, saudara-saudara ingat ya, menjangkau kampus ya. Di lantai 2 kita membicarakan itu, merencanakan itu. Dan tidak berapa lama ada chat yang masuk ke WA istri saya, Ibu Lili. Dan ini Yohana yang kemudian waktu itu lewat ada rekan hamba Tuhan yang di Batam yang menyampaikan ada jemaatnya yang akan kuliah di UNESA. Wow, saudara, hati-hati kalau kita mulai berapat tentang pekerjaan Tuhan, Tuhan dengar ya, amin. Dan bukan itu saja, tadi malam ada rekan hamba Tuhan dari Malaysia yang kami pernah ketemu. Kalau kadang saya pelayan ke Malaysia, saya mampir di gerejanya dan dia memberitahu bahwa youth pastornya atau ada anggota youth dan dia kenal youth pastornya itu akan studi di Universitas Airlangga. Wow, saya dengar agak jauh juga ya dari sini. Dan dari Malaysia akan studi selama 5 tahun. Tadi malam Facebook Messenger dengan saya dan pagi tadi saya sudah berikan nomor WA saya dan sempat sebelum ke gereja kami kontak-kontak. Dan saudara, saya bertanya-tanya terus terang kepada Tuhan ya, kenapa Tuhan ini datang begitu ya? Dan dalam tahun ini saudara ada perkenalan baru yang Tuhan bukakan yang saya terus terang mendoakannya, sebab saya percaya bahwa di dalam hidup kita yang sementara ini Tuhan tahu potensi, Tuhan memberikan kita benih-benih yang kalau benih itu ada di tangan kita, maka kita harus berani menaburnya. Amin ya saudara, kita belajar tentang itu. Dan saya juga mengucapkan selamat datang dengan Ko Andra bersama dengan Yuli ya, oh ya, Yuli ya, Yuli ya. Selamat datang, Ko Andra dan Yuli ya, puji Tuhan. Dan juga selamat datang kepada saudara, wajah-wajah yang tidak asing bagi saya, puji Tuhan ya. Dan senang sekali bisa bertemu. Kita langsung berbicara tentang bulan ini, The Cheerful Giver, atau pemberi yang penuh dengan sukacita. Saya akan sampai kepada minggu kedua dengan tema memberi dengan sukacita. Kalau kemarin itu bicara tentang hukum atau prinsip tabur tuai, dan ketika bicara tentang prinsip tabur tuai, ada hal-hal yang kita rasanya sudah tahu, tetapi saya sampaikan ada beberapa prinsip yang sekali lagi namanya prinsip. Prinsip itu tidak pernah berubah. Prinsip itu permanen. Prinsip itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Dia akan berlaku. Dan pada saat yang sama, prinsip juga, karena itu prinsip yang Tuhan ciptakan. Tuhan punya waktu, punya momen untuk prinsip tersebut terjadi. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang memberi dengan sukacita. Mengapa saya ingin dalam bulan ini kita belajar memberi dengan sukacita? Karena kadang-kadang ada penyalahgunaan konsep kebenaran memberi dengan sukacita yang kita perlu belajar bersama, sehingga kadang-kadang saudara, misalnya saudara pergi ke dokter, lalu kemudian dokter tersebut melakukan malpraktek, lalu kadang kita bisa menjadi trauma dengan dokter, padahal tidak semua dokter itu melakukan malpraktek, begitu ya. Jadi saudara, jadi kadang-kadang kita ada pengajaran-pengajaran yang kita perlu waspada, tetapi kemudian kita jangan sampai kemudian mengambil sikap yang kemudian antagonis begitu. Sikap yang tidak mau belajar, sikap yang menutup diri dan kemudian melabel, oh ini salah. Kita perlu belajar yang benar. Menarik saudara. Bagaimana saudara bisa mengenali uang palsu? Bagaimana? Terus terang, saya sulit. Ya memang diterawang, dilihat dan lain sebagainya begitu. Tetapi bagaimana kita mengenali uang palsu? Caranya dengan mengenali uang asli. Kalau saudara tidak pernah melihat uang asli 100.000 dan tidak mengenalinya, kita tidak akan juga sulit untuk mengenali 100.000 yang
yang kita terima ini asli atau palsu. Mengenali yang palsu dengan cara mengenali terlebih dahulu yang asli, saudara, yang asli. Dan inilah yang kita akan belajar bersama-sama. Saya akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari sebagai konteks dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sebagai fokus ayat kita. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat, tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka, bahkan lebih tanpa ada yang menyuruh. Mereka minta dengan sangat kepada kami kalau boleh mereka ikut membantu memberi sumbangan kepada umat Allah di Yudea atau di Yerusalem. Mereka memberi jauh lebih dari yang kami harapkan. Mereka mula-mula menyerahkan diri kepada Tuhan, kemudian kepada kami juga sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kami sangat menganjurkan Titus yang memulai usaha ini supaya ia melanjutkan usaha yang baik ini di antara kalian juga. Kalian unggul dalam segala-galanya. Ini jemaat Korintus. Kalian unggul dalam hal percaya, dalam hal menyatakan pendapat, dalam hal pengetahuan, dalam segala macam usaha, dan dalam kasihmu kepada kami. Sebab itu baiklah kalian juga unggul di dalam usaha yang baik ini. Saya tidak menganjurkan itu sebagai suatu perintah, tetapi dengan menunjukkan betapa giatnya orang lain menolong sesamanya, saya juga ingin tahu sampai di mana kasihmu. Sebab kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentingan kamu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Menurut pendapat saya, pada tempatnya lah kalian menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai tahun lalu. Jadi mereka sebenarnya sudah merencanakan tahun lalu. Sebab kalianlah yang pertama-tama memikirkan dan memulai usaha ini. Nah, sekarang hendaklah kalian melanjutkan menurut kemampuanmu. Hendaklah kalian bersemangat untuk menyelesaikan usaha ini, sebagaimana kalian dahulu pun bersemangat merencanakannya. Kalau kalian rela memberi, maka Allah akan menerima pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membebaskan orang lain dari tanggung jawab dan memberatkan kalian. Tetapi karena kalian sekarang ini dalam keadaan serba cukup, maka sudah sepatutnya lah kalian mencukupi kekurangan mereka. Nanti kalau kalian berkekurangan dan mereka dalam keadaan serba cukup, maka mereka akan membantu kalian. Dengan demikian kedua-duanya sama-sama dilayani. Dalam Alkitab tertulis, orang yang berpenghasilan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang berpenghasilan sedikit tidak berkekurangan. Saudara-saudaraku, ini prinsip firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ketika Paulus menghubungkan antara beberapa jemaat. Dan sebenarnya Paulus sedang berbicara tentang adanya kelaparan yang terjadi di daerah Yudea. Ya, Yudea ini daerahnya Israel, Yerusalem. Terjadi kelaparan sehingga banyak orang Kristen mula-mula yang mengalami masalah karena kelaparan tersebut, ya, karena kelaparan tersebut. Dan Paulus berusaha berbicara kepada jemaat-jemaat untuk membantu mereka. Dan kalau kita perhatikan prinsip tabur tua yang kita belajar kemarin, saudara, prinsip itu, saudara, bukan, kalau saudara perhatikan orientasinya, Paulus, saya membaca, mengapa saya membaca pasal 8? Karena Paulus mengajak para jemaat Korintus untuk fokus kepada orang yang akan menerima
kemurahan hati mereka. Fokusnya bukan diri mereka. Ngerti ya? Fokusnya bukan diri mereka. Mengapa? Karena kadang-kadang orang memberi, tetapi fokusnya diri mereka. Penerima pemberian itu hanyalah sebagai objek penderita. Namanya dipakai, namanya diproyekkan, kelompoknya dinaikkan. Tetapi sesungguhnya yang menjadi fokus adalah diri mereka sendiri. Diri mereka berbicara tentang, bisa jadi nama mereka, bisa berbicara tentang ada konsep yang salah yang sedang ditangkap, yaitu kalau kamu memberi, maka kamu akan menuai. Begitu. Tetapi konsepnya adalah, ya saya akan menuai. Saya akan beri ikan mujair supaya nanti saya dapat ikan tuna. Saya akan berikan ikan tuna supaya saya dapat ikan hiu. Saya berikan ikan hiu supaya saya, perhatikan, penekanannya adalah saya. Saya ada seolah kalau saudara datang dengan roda 2, saudara memberi, nanti satu kali saudara datang lagi dengan roda 3, begitu. Kalau saudara memberi, saudara yang tadinya datang ke rumah Tuhan, ke gereja dengan roda 3, saudara akan datang dengan roda 4. Saudara perhatikan, kadang-kadang penekanannya itu bukan mengapa kita memberi atau kepada siapa kita memberi, tetapi memberi untuk apa? Untuk menerima. Penekanannya itu menerima, bukan memberinya. Menerimanya. Inilah yang kemudian saya ingin saudara-saudara mengerti. Kenapa? Karena di dalam 2 Korintus pasal 9 itulah yang seringkali terjadi abuse, terjadi penyalahgunaan. Nah, ini sekarang ayat yang menjadi dasar renungan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan begini. Dan Allah hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan every man according as he purpose. Ini King James ya. Setiap orang menurut apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi keputusan di dalam hatinya. According as he purpose in his heart. So let him give. Biarlah dia memberi, not grudgingly. Bukan dengan kesedihan, bukan dengan ngomel-ngomel, begitu ya, ngomel-ngomel, atau or of necessity, atau dengan terpaksa. For God love a cheerful giver. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, perhatikan di sini, memberi. Every man, masing-masing, memberi adalah untuk semua orang. Memberi adalah untuk semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan untuk menerima kasih yang dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan di dalam ayat sebelumnya, hendaklah masing-masing, hendaklah setiap saudara dan saya. Jadi ketika kita bicara tentang memberi, saudara, pandangan mata kita bukan, dia lebih punya banyak daripada saya, dia yang harusnya memberi. No. Masing-masing kita berdiri di hadapan Tuhan, dan masing-masing kita ditanya, apakah engkau mau memberi dengan sukarela, dan tidak dengan paksaan, dan tidak dengan rasa sedih hati, tetapi memberi dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, memberi juga di dalam King James menyatakan tujuan di dalam hati kita. Dengan kata lain, pemberian atau memberi itu menyatakan isi hati kita. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Sungguh aku mengasihi Engkau. Tapi berdoa, bicara kepada Tuhan,
5 menit rasanya itu seperti 1,5 jam. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Saudara mengerti ini? Kita memberi waktunya kepada Tuhan itu minimalis begitu ya. Sebenarnya tadi saya mau membawa ilustrasi, tapi saya takut jatuh kececer di sini ya. Ilustrasinya adalah saya tadi pagi waktu keluar, saya melihat di depan halaman saya ada batu-batu putih, ada pasir-pasir kecil, dan ada batu-batu yang lebih besar lagi. Saya kemudian mengumpamakan, saudara, perkara-perkara yang mulia, yang sedap didengar, yang suci, yang kekal, yang bicara tentang Tuhan, mengasihi Tuhan, hal-hal yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu adalah perkara-perkara yang batu gede sebenarnya, gede-gede ya, gede, putih, hitam semua. Tetapi hal-hal yang besar, hal yang kita katakan besar, hal-hal yang kalau itu terjadi membuat orang lain memuliakan Tuhan, hal-hal kalau itu terjadi membuat nama Tuhan dimasyurkan ketika kita melakukannya. Jadi itu batu-batu besar, batu-batu besar. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita itu seperti toples begitu. Waktu 24 jam itu seperti toples gitu. Dan hal-hal yang untuk diri kita itu bagaikan pasir yang kecil-kecil. Untuk kita, itu bagaikan pasir. Dibandingkan, saudara, kesenangan-kesenangan kita itu khusus untuk kita. Betul kan? Adakah orang yang memuliakan Tuhan oleh karena kita sedang melakukan hobi kita sendiri? Mungkin ada, mungkin musik dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang paling banyak porsinya mendapatkan kepuasan, kesenangan adalah kita. Anggap itu seperti pasir-pasir kecil. Nah, saya mau tanya sekarang. Andai kan ini toples, ya, toples. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita mengisi batu-batu yang ukuran besar, sedang, dan pasir yang kecil-kecil supaya masuk dalam 24 jam waktu hidup kita ini. Dalam toples 24 jam. Bagaimana caranya supaya bisa masuk semua? Kira-kira urutannya seperti apa, saudara? Pasir, batu kerikil, batu besar. Mana dulu? Besar dulu, betul kan? Bagaimana kalau pasir duluan? Yang kecil-kecil yang punya kita, yang kecil-kecil ego kita, yang memenuhi kebutuhan kita sendiri, yang kecil-kecil duluan, apa yang terjadi? Coba, kalau kita masukkan pasir duluan, kira-kira apa yang terjadi? Batu kerikil, batu yang lebih besar lagi, ketika kita masukkan nggak bisa masuk penuh semuanya. Mengapa? Karena pasir itu sudah memadatkan ruang-ruang yang ada. Demikian juga, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang memberi, dalam ayat 7 dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa every man according as he purpose in his heart. Setiap orang sesuai dengan tujuan hatinya. Pemberian kita, waktu, pikiran, tenaga, bakat, talenta, itu menyatakan purpose, menyatakan tujuan di dalam hati kita. Kalau kita memiliki tujuan untuk Tuhan, maka dalam toples waktu 24 jam kita, maka batu besar dan batu kerikil yang dari Tuhan, kita akan dahulukan. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu caranya. Coba kalau saudara-saudara praktekkan. Batu yang besar terlebih dahulu, kerikil terlebih dahulu dimasukkan, ya. Jadi batu besar, lalu batu kerikil, goyang-goyang, digoyang, dipadatkan. Baru terakhir pasir. Pada waktu pasir dituangkan, digoncang-goncangkan, maka pasir akan menempati ruang-ruang celah-celah yang kosong. Nah, kadang-kadang dalam pola pikir kita, itu kita membuat pemisahan. Tapi saya mau katakan, maksudnya pemisahan begini, saudara. Wah, kayaknya kalau saya melakukan untuk Tuhan dulu, maka kesenangan saya ini akan hilang. Saudara, pernahkah saudara mengalami kesenangan yang bukan saudara usahakan, tetapi kesenangan yang Tuhan berikan
dan itu melampaui kesenangan dari apa yang kita bisa dapatkan melalui perkara-perkara kecil yang seringkali menyibukkan kita. Perkara-perkara yang kadang-kadang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Luar biasa, saudara. Dan saudara-saudara, saya ingin sampaikan ini. Mengapa? Karena kadang-kadang misalnya saya menikah ya. Tujuan saya menikah apa ya? Wah, dulu waktu masih muda tujuan saya menikah, ini bicara tentang, wah saya kalau menikah saya nggak mau tinggal sendirian. Maksudnya saya untungnya itu selalu ada bersama dengan orang, ada tempat untuk bicara, tempat untuk curhat, melayani bersama-sama. Pokoknya saya. Dan saudara, pada waktu di dalam hidup perjalanan, di dalam pernikahan, saya mendapati bahwa ternyata saudara, ketika saya fokus pernikahan itu hanya untuk saya dan istri saya. Dan saudara, karena saya dipanggil untuk melayani Tuhan ya, dan kadang-kadang semua pelayanan ini hanyalah sebagai landasan atau sebagai jalan untuk pemenuhan kami. Kami justru tidak mendapatkan sukacita yang dari Tuhan. Tetapi ketika kami, Tuhan, puji Tuhan, kok karuniakan kami anak, untuk kami belajar bagaimana melayani anak-anak. Untuk kami mengerti bagaimana repotnya seorang mama punya anak, seorang papa mengurus anak. Puji Tuhan, mungkin satu kali kami ada masalah, ada anak-anak yang kemudian ada masalah di sekolah. Satu kali mereka punya masalah di sekolah, murung, merasa saya perhatikan kenapa dia diam terus, dan saya kemudian bicara secara pribadi dengan anak saya. Dan waktu saya ngobrol, lalu anak saya mulai mencurahkan isi hatinya, menangis saudara. Dan waktu saya lihat itu, saya layani anak saya melihat bahwa rumah tangga yang kami miliki adalah Tuhan izinkan untuk pada akhirnya saya bisa memahami orang-orang yang punya anak remaja, orang-orang yang punya anak yang sedang bergumul, saudara-saudara. Maksud saya begini, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan pernah engkau pikirkan bahwa seolah-olah engkau tidak akan mendapatkan sukacita yang Tuhan mampu berikan yang sama atau bahkan lebih dari apa yang kita lakukan dengan hobi, dengan hal-hal yang kecil-kecil yang lain. Ada satu sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kembali kepada bagian ini. Kenapa? Karena memberi itu menyatakan tujuan dari hati kita, porsi hati kita. Dan menarik, saudara-saudara, sukacita di sini, kata sukacita di dalam seluruh perjanjian baru, kata sukacita hanya ada satu di sini dalam bentuk yang seperti ini, yaitu hilaron. Hilaron itu dalam bahasa Inggrisnya hilarious, sebagai dasar kata hilarious. Saudara, hilarious itu apa? Funny, bukan funny ya, F-U ya, funny ya, funny dan hilarious hampir mirip. Funny itu lucu ya, lucu. Tetapi hilarious itu, kalau saudara, hilarious sama-sama adjektif, sama-sama kata sifat. Kalau saudara hilarious, saudara itu bisa tertawa, terpingkal-pingkal, gulung-gulung, karena begitu lucu itu, saudara. Jadi itu levelnya funny dengan hilarious. Hilarious lebih tinggi. Jadi begini, saudara. Dan kata ini hanya ada satu di dalam perjanjian baru, dipakai di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 ini. Saya memperhatikan, firman Tuhan ini mengatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan hilarious. Memberi bukan hanya nggak sedih, bukan hanya rela, tetapi memberi dengan ngakak-ngakak, begitu ya. Memberi dengan sukacita yang meluap-luap, saudara. Jadi ini bagaimana bisa memberi seperti itu? Mengapa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Benar, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengapa? Karena orang yang memberi dengan sukacita dapat meletakkan keyakinannya kepada Allah
bahwa Allah akan memperhatikan dan menyediakan kebutuhannya. Saudara, saya belajar hal memberi dari orang tua saya. Saya pernah menceritakan ini. Satu kali karena baru melayani sebuah gereja yang kecil ya, baru dirintis, saudara-saudara, belum ada jemaat yang banyak, dan ketika berkatnya tidak ada gaji, jadi ya berapa yang diterima itu saja. Satu kali kondisinya cukup memprihatinkan ya, harus puasa terpaksa sebab tidak ada yang dimakan. Dan dalam kondisi seperti itu, pada waktu itu saya masih kecil, pelayanan orang tua saya ada di Jember. Sore-sore begitu ada yang ketok pintu. Nah, ini sudah bergumul berdoa, Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupi kami. Orang tua saya cerita ya, sebab kami melayani Engkau yang memanggil kami ke Jember. Jadi pasti Tuhan akan sediakan. Jadi berdoa, mulai pagi sudah puasa berdoa supaya Tuhan kirimkan berkat begitu ya. Dan kalau saudara-saudara sedang menanti-nantikan seperti itu, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Suami istri ketok pintu. Wah, relatif mungkin umurnya 30-an sekian gitu, ketok pintu. Waktu dilihat, kelihatan dari jendela. Wow. Saya mengatakan, wah, mungkin Tuhan kirim berkat sore ini. Puji Tuhan. Lalu dibukakan, karena belum kenal, lalu dipersilakan masuk, dan singkat cerita, mereka mulai cerita. Mereka membawa 2 anak. Nah, ini ceritanya muter-muter, saudara-saudara. Mulai muter-muter. Nah, saudara, kalau saudara paham orang yang datang lalu cerita muter-muter, menurut saudara-saudara biasanya ada maksud-maksud apa, saudara-saudara? Ya, mau pinjam duit ya. Itu biasanya gitu. Senggol-senggol sedikit ya, kayak mancing-mancing begitu ya. Jadi ceritanya muter-muter. Ini baru kenal tapi cerita muter, begini, dan muter-muter. Ujung-ujungnya kemudian lalu mengatakan, Pak Pendeta, kalau boleh kami mohon dipinjami uang, sebab kami sudah berapa waktu ini tidak punya apa-apa lagi, untuk dijual tidak ada. Wah, saudara-saudara, kalau saudara hari itu puasa terpaksa gak ada yang dimakan, lalu Tuhan kirimkan orang dengan kesusahan yang sama. Tuhan ini kayaknya kurang ngumpulin orang susah gitu ya, saudara-saudara. Ayah saya sampai dalam hati, ini Tuhan nih serius ya. Kirain datang nih, yang datang mungkin di belakangnya ada beca yang bawa beras 25 kilo kayak gitu, mie, kecap, bawang dan lain sebagainya. Ini enggak, ini ternyata lebih susah dari kami. Dan ayah saya sampai, oke, sebentar, ayah saya masuk dan ngobrol bersama dengan ibu saya. Rundingan, ini gimana ini? Kita sendiri mau membantu, tapi apa yang kita bisa bantu? Kita sendiri dalam kondisi sulit. Lalu ibu saya, ini saudara para pria ini, kalau seringkali kalau dalam hal-hal tertentu kita ini tanya para istri, ini penting sekali. Istri kalau punya hati penuh belas kasihan ini bagus sekali ya. Jadi ibu saya kemudian udah gini, kasih baju-baju yang kita punya, dibungkus, terserah mau dijual mau bagaimana. Kita nggak ada apa-apa lagi. Kita pun nggak ada beras, nggak ada apa-apa. Oke. Lalu dibungkus, saudara-saudara, dibungkus, dan kemudian ayah saya mengatakan, Pak, Ibu minta maaf, kami mungkin tidak bisa memberi apa-apa, tetapi ini ada baju-baju yang kalau mau dijual silakan, ini masih bisa dijual ya. Jadi saudara-saudara, baju yang diberikan oleh orang tua saya bukan baju yang kumal-kumal sudah nggak bisa dipakai, tapi masih bisa laku dijual. Dan saudara-saudara, akhirnya diberikan, dan kemudian mereka pergi. Saudara-saudara, mereka pergi. Dan saya waktu diceritain oleh orang tua saya bertanya kepada mereka, bagaimana Bapak
ibu masih bisa percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara. Bapak ibu, mengapa melayani Tuhan? Waktu itu saya belum benar-benar mau terpanggil menjadi hamba Tuhan. Ya. Saya tanya mengapa? Lalu ayah saya mengatakan, hari ini kalau kamu masih bisa besar seperti ini oleh karena pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Ayah saya hanya ngomong begitu. Saya tidak paham sebagai anak remaja perkataan orang tua saya. Tetapi setelah saya melayani Tuhan, saya mengerti bahwa benar ayah saya dan ibu saya dalam keadaan tidak ada yang bisa diberi, tetapi masih bisa memberi karena ternyata masih bisa menemukan benih. Dan ternyata memahami bahwa sekalipun mereka dalam kondisi sulit, ternyata ada yang jauh lebih sulit. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan keluarga kami. Tuhan adalah Allah yang setia. Orang yang memberi dengan sukacita dapat meletakkan keyakinannya kepada Allah bahwa Dia yang akan memperhatikan dan menyediakan kebutuhannya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah memelihara orang yang memberi kepada orang yang lain. Saudara-saudara, dikatakan, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 58 ayat 5 dan sampai 7 paling tidak. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, yang mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagap dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Maksudnya menunjukkan kesedihan, duka oleh karena berpuasa. Sungguh-sungguh itukah kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, setiap belenggu, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara-saudara, mengapa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Karena orang yang memberi dengan sukacita akan mampu melakukan hal-hal ini. Melepaskan yang tertindas, melepaskan kuk yang menindas orang lain. Pak Agus bicara terlalu tinggi, bagaimana kami bisa melakukan itu? Saudara mengerti? Kalau saudara belajar, itu saudara tidak langsung bisa, kita langsung melepaskan kuk, langsung melakukan sesuatu yang besar seperti Musa, begitu saudara. Kalau saudara dan saya belajar, itu kita mulai dari benih yang kita punya dulu. Pak, saya tidak bisa berdampak seperti itu, Pak. Terlalu tinggi, Pak. Nggak mungkin itu, saudara. Kan kita kemarin belajar dari benih. Mulai dari benih yang kita punya. Pak, itulah Pak, gereja itu tuh mampu melakukan ini itu besar. Saudara, mulai dari benih yang kita punya. Apa yang kita bisa lakukan? Karena apa, saudara? Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengapa? Karena ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, yaitu bahwa kita akan menuai banyak. Dan tuaian yang dimaksud itu, saudara, mengapa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Karena kita akan menuai
dan tuaian kita itu banyak. Dan tuaian itu, saudara-saudara, kita ketika berpikir tentang tuaian, ini yang seringkali disalahgunakan. Ayat 6 seringkali disalahgunakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ini dipakai, saudara-saudara, mari saudara-saudara memberi yang banyak. Karena siapa yang memberi banyak akan menuai banyak. Memberi. Maka kemudian kadang-kadang macam-macam dibuat ya. Tetapi ini hanya diberhenti ayat 6. Dan orang-orang yang mendengar dengan berbagai macam keinginan, aduh Tuhan, saya lagi buka toko nih Tuhan, saya mau memberi banyak supaya saya laris. Aduh Tuhan, anak saya lagi mau mendaftar kedokteran nih Tuhan, saya mau memberi banyak supaya anak saya bisa diterima masuk di fakultas kedokteran. Aduh Tuhan, saya mau memberi banyak karena saya, saudara berhenti di ayat yang ke-6. Dan seringkali oleh orang-orang yang mengajar Injil kemakmuran, kesehatan, dan kekayaan, ayat 6 ini kemudian dipakai untuk berpikir memberi dan titik. Memberi terserah motivasinya, atau lebih banyak kemudian diarahkan, beri supaya engkau akan menerima lebih banyak lagi. Self-consumption. Konsumsi untuk diri sendiri, memberi untuk diri sendiri. Itu sebabnya bisa jadi orang ini memberi banyak, tapi tidak pernah dewasa rohani. Mengapa, saudara? Dia suka memberi, tetapi tidak pernah dewasa rohani. Karakternya amburadul, saudara. Memberi di gereja besar, tetapi ketika di rumah minta ampun karakternya. Minta ampun karakternya. Saudara, kalau menemukan ketidaksesuaian ini, ada seorang yang dermawan, memberi banyak. Dermawan ya. Orang yang memberi banyak, gitu aja ya. Orang yang memberi banyak, tetapi karakternya, kesabarannya, buah rohnya itu ya, kasih, kesabaran, pengendalian diri, gak ada. Saudara bertanya, kok bisa orang seperti ini? Saya tidak mau menghakimi, tetapi kita akan belajar kenapa. Harusnya kan, harusnya kalau orang memberi, hatinya kan berarti lembut. Kalau hatinya lembut, berarti bisa menguasai diri dong. Harusnya bisa beli iPhone, tapi saya mau memberi untuk Tuhan. Oh, berarti pengendalian dirinya bagus. Tetapi mengapa sudah memberi banyak, tetapi kok karakternya, buah rohnya nggak muncul? Kenapa itu, saudara? Jawabannya adalah bisa jadi oleh karena tidak mengerti atau tidak seperti menangkap apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Memberi supaya menerima. Jadi egonya yang makin dibesarkan, saudara. Padahal ayat ini bicara kalau Anda memberi, Allah mengasihimu. Mengapa Allah mengasihimu? Sebab engkau dan saya akan semakin serupa dengan Kristus. Pasal 8 mengatakan sebagaimana Kristus yang telah memberi segala sesuatu. Dan dia dari surga turun ke dunia, dari yang maha kaya, maha segalanya, kemudian menjadi miskin oleh karena saudara dan saya, supaya oleh karena kemiskinannya Yesus menjadi manusia. Itu adalah kemiskinan, saudara. Kemiskinan luar biasa. Ini bukan hanya bicara tentang Allah, ini di surga. Saudara-saudara, kalau saya sudah di surga, ngapain saya di bumi? Bikin susah. Itu sama, saudara. Itu sama seperti kalau saudara punya nama, saudara dikenal sebagai orang yang dihormati, tiba-tiba kemudian saudara-saudara seolah menjadi orang yang nobody, tidak dikenal. Ego kita langsung berontak, bukan? Kita menjadi dimiskinkan. Yesus menjadi miskin oleh karena kita. Jadi perhatikan, saudara,
Di dalam ayat yang ke-8 pasal 9 dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, ketika kita memberi dengan sukacita, maka ada dua hal yang terjadi. Tuhan menyatakan janji-janjinya dalam hidup kita. Jangan urusi, kalau Tuhan berjanji, Dia tahu kapan menepati janjinya. Itu aja. Gak perlu ditagih-tagih, saudara-saudara. He knows, Dia tahu kapan Dia akan memberikan kepada saudara. Tetapi yang kedua ini, ketika kita memberi dengan sukacita, dikatakan kita malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan begini, you will always have more than enough to do all kind of good things for others. Kamu akan selalu punya lebih dari cukup semua hal yang baik untuk engkau lakukan kepada orang lain. Dengan kata lain begini, saudara, setiap kali kita memberi dengan sukacita, hati kita itu semakin dibentuk. Dan ketika hati kita ini semakin dibentuk untuk taat, maka saudara-saudara, ini cirinya kalau saudara memberi dengan sukacita. Saudara dan saya tidak akan menyesal. Itu menyebabkan kita akan mau memberi. Firman Tuhan, justru kesanggupan kita untuk berbuat kebajikan makin lama makin besar. Ngerti ya? Jadi kita nggak tebang pilih gitu. Kita memberinya nggak itu aja, tetapi kita makin besar dampaknya. Makin besar, makin besar, makin besar. Itu tandanya kita memberi dengan sukacita. Karena apa? Kita tidak kekurangan dalam hal kemampuan untuk berbuat baik kepada makin banyak orang. Jadi ada tadi yang pertama, kalau orang memberi tetapi kemudian karakternya masih tidak menjadi berkat, mesti ditanya, yang memberi siapa yang dibesarkan? Kalau egonya, maka sangat jelas, ego itu seperti pohon, makin tinggi makin mudah tersinggung, makin mudah tertiup angin. Kalau masih pohon kecil ya saudara, pohon kecil ya, angin ribut dia nggak rubuh juga dengan ribut. Tapi hati-hati kalau saudara mulai diangkat Tuhan, saudara mulai tiap jalan di kantor BCA, wah saudara termasuk bagian apa itu? Prioritas gitu ya, saudara. Nggak harus antri yang panjang gitu. Saudara langsung, satpamnya udah tahu langsung diarahkan. Wah, prioritas. Saudara lihat yang antri-antri itu. Nah, antri. Itu dulu saya. Sekarang saudara sudah punya servis luar biasa. Hati-hati, kenapa? Bukan itu salah, saudara. Tetapi kalau itu membuat hati kita justru kehilangan kesanggupan berbuat kebajikan oleh karena kehormatan yang kita terima, dan kita menjadi mudah tersinggung pada waktu kita di bawah. Masih ya kita masih mengabdi, it's okay. Tapi begitu kita sudah mulai tinggi, tidak diperlakukan sebagaimana yang kita harapkan, ego kita langsung menyala. Ini ya apa nih? Ini servisnya BCA seperti begini. Loh, dulu antri panjang gak masalah, saudara. Sekarang prioritas. Dikasih minumnya kurang ini, mencak-mencak. Katanya servis number one begitu. Saudara, siapa yang berubah di sini? Hati-hati. Ketika kita tidak memberi dengan sukacita, maka kita ini bukan makin seperti Yesus, tapi kita makin seperti daging dunia yang maunya diikuti, yang maunya dilayani, saudara.
Jadi saudara, itu sebabnya mengapa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena sekalipun benih yang dia tabur sedikit pada awalnya kecil, tapi karena dengan sukacita, ketika dia menerima benih lagi berkat Tuhan, dia akan lihat, kalau kemarin saya hanya bisa memberi untuk 2 orang, ini saya masih cukup kalau saya bisa memberi untuk 4 orang. Dia tidak akan kekurangan untuk bisa berbuat baik. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membuat nama Tuhan dimasyurkan ketika namanya disebut. Saudara, saya menjadi ketua sebuah sekolah teologi, tinggi teologi. Saya punya staff, saya punya sekretaris. Saya memimpin rapat. Tapi itu di sana. Di sini, saya melayani sebagai gembala, melayani jemaat Tuhan, ngepel, bersihkan. Kalau saya bawa rektor saya, dan saya pikir saya memberi di sana, lalu memberi di sini, Tuhannya akan sama, majikannya sama. He deserve. Dia berhak untuk saya layani yang terbaik. Entah saya rektor, entah saya gembala, entah saya hanya seorang atau sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Tuhan yang sama berhak menerima pemberian saya dengan sukacita. Kalau saya bawa rektor saya kemana-mana loh. Saudara, saya ketemu dengan dirjen, saya ketemu dengan... Tetapi saudara, itu hanyalah sebuah sarana saja untuk saya melayani Tuhan saya. Dan saya harus bisa melihat bahwa Tuhan di mana-mana, Tuhan ada di mana-mana. Dan di mana saya dibutuhkan, saya harus memberi dengan sukacita. Karena dengan demikian, kebajikan yang saya miliki tidak akan dilumpuhkan oleh karena jabatan, oleh karena status. Tetapi kebajikan itu melampaui jabatan, melampaui status, sebagaimana Tuhan yang berada di atas semuanya itu. Amin, saudara. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk belajar memberi dengan sukacita. Saya tahu saudara, di tempat saudara-saudara adalah pemimpin perusahaan. Saudara dihormati di tempat saudara-saudara. Saya hanya menang umur dari saudara-saudara, itu saja. Saya lebih tua, itu aja. Tapi saya bersyukur ketika saudara-saudara mau submit, mau tunduk, bukan kepada saya, tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Sekalipun saudara di tempat saudara-saudara, di perusahaan saudara-saudara, saudara mungkin punya pegawai berapa? Saudara, kalau mungkin saya bertamu, saya mengatakan, Pak, mungkin saya datang dengan sederhana begitu ya. Pak, mau ketemu siapa Pak? Oh, ini menarik ya. Oh, saya, misalnya, saya pendetanya Ferry. Ferry di mana Pak? Blok F. Oh, mari silakan. Sakti juga gitu. Tapi jarang ya di jarak satpamnya di sana nggak pernah nyegat begitu tuh ya. Ya, ada satpam tuh. Kalau saya mau mendoakan mungkin peresmian rumah atau apa begitu ya, saudara. Seperti kerang begitu ya. Wah, itu ya. Mungkin karena nggak tahu ya, kenapa mungkin itu tugasnya dia atau bagaimana. Waktu saya buka, lalu kemudian, Pak, mau kemana Pak? Lalu saya hanya mengatakan, saya pendetanya si A. Oh, mari Pak, mari. Maksud saya begini, saudara. Kalau saudara berjemaah di sebuah gereja, yang dimana saudara diperlakukan bukan oleh karena jabatan saudara-saudara, tapi saudara diperlakukan sebagai umat Tuhan, sebagaimana yang lain. Saudara, saya ingin katakan ini. Itu akan menolong saudara hatimu untuk bertumbuh, memberi
dengan sukacita. Sebagaimana saya melayani di tempat ini bukan sebagai rektor, tapi melayani di tempat ini sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan yang kita layani. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Mengapa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita? Karena orang yang memberi sukacita dengan sukacita akan menyebabkan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah makin besar. Bukan kerajaannya sendiri, bukan namanya sendiri, tapi nama Tuhan. Memberi sukacita dengan sukacita membuat Tuhan mengasihi dia. Karena itu membuat orang lain memuliakan, memasyurkan nama Tuhan. Dan ada pemberian yang tadi dikatakan di dalam kitab Yesaya, memberi baju kepada yang telanjang, melepaskan mereka yang tertindas, melepaskan belenggu. Saudara-saudara, ini rumah Tuhan. Sebelum saudara bisa melakukannya, saudara harus mengalaminya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang ada di dalam kuk, ada di dalam satu belenggu, saudara perlu menerima kelepasan terlebih dulu dari Tuhan. Sebagaimana saya mengalami kebaikan dari Tuhan, maka itu memampukan saya untuk melakukan kepada orang lain. Kita nyanyikan pujian ini, besar anugerah-Mu. Besar
bukan hanya memberi soal uang saja. Karena sesungguhnya dari pasal 8 kita belajar orang-orang Makedonia yang miskin, tapi mereka mau memberi. Bisa jadi uang, bisa jadi bahan makanan, apa saja. Saya bahkan membayangkan bisa jadi ada di antara orang-orang Makedonia yang tidak punya apa-apa, tapi tetap ingin memberi dengan sukacita. Mungkin mereka menulis surat penghiburan, kekuatan buat orang-orang di Makedonia, orang-orang di Yudea. Saudara-saudara, kalau hati yang mengasihi Tuhan ingin memberi, maka itu tidak akan dibatasi. Benih apapun yang ada di tangannya, dia mampu melihatnya untuk ditaburkan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sebenarnya juga menegur saya secara pribadi. Saya kadang-kadang melakukan perjalanan-perjalanan naik bus gitu ya saudara. Kadang-kadang melelahkan bawa mobil sendiri. Dan ketika di jalan saya mulai mengamati ada pengamen-pengamen yang berulang-ulang sama. Kalau pengemis saya agak berbeda, tapi ketika saya perhatikan pengamen, ada pengamen-pengamen yang sopan. Dan satu kali saya biasanya tidak terlalu peduli saudara-saudara, tapi saya ingat firman Tuhan mengatakan, apabila kamu memberi kepada hambaku yang terkecil air putih saja, maka Tuhan akan mengingatnya. Saya kemudian berpikir, pengamen ini mungkin punya anak, pengamen ini mungkin punya istri, pengamen ini mungkin sudah melamar kerja kemana-mana. Apa salahnya saya memberi untuk dia? Saya tidak akan jatuh miskin oleh karena saya memberi untuk dia. Kadang-kadang kita berpikir seolah-olah kita ini bisa jatuh miskin oleh karena memberi, saudara-saudara. Padahal sesungguhnya justru prinsip tabur tuai, ketika kita belajar memberi dengan sukacita, Tuhan akan memampukan kita untuk more than enough, lebih dari cukup untuk berbuat kebajikan lagi, sebab Tuhan mensuplai benih-benih yang lain dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, siapapun engkau, belajar untuk menjadi pemberi-pemberi yang memberi untuk Tuhan waktu, bakat, talenta. Sebab apa yang kita terima lebih dari apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saudara dan saya punya masa depan di dalam surga yang mulia, yang dengan berapapun kita tidak pernah bisa membelinya. Hanya oleh darah Yesus kita dimampukan punya tempat ada di sana. Dan Tuhan memberikan kita waktu di muka bumi ini supaya orang lain yang terbelenggu, yang tertindas, yang berada di bawahku, yang telanjang, itu menerima berkat dan mereka juga bisa masuk bersama-sama di dalam kerajaan surga. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu, bakat, keuangan apapun yang saudara bisa tabur, bukan supaya untuk konsumsi diri kita sendiri, tidak, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dari lidah bibir orang-orang itu menyebut nama Tuhan, bahkan mengaku Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami. Kadang-kadang ketika kami memberi, Hamba-Mu berdoa supaya ketika kami memberi, kami tidak perlu dibujuk-bujuk. Kami memberi dari hati kami, sehingga dengan demikian
ada penyangkalan diri, ada pikul salib, dan ada mengikut Engkau di sana. Sebagaimana di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24, orang yang memberikan nyawanya akan justru mendapatkan nyawanya. Kami mau berdoa ya Tuhan, jadikan jemaat-Mu setiap kami yang mendengar firman menjadi pemberi-pemberi yang penuh dengan sukacita. Karena kami percaya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bukan supaya kemudian kami bisa dipuaskan, bukan supaya kami beroleh lebih banyak berkat lagi. Itu adalah bagian Tuhan, itu adalah bagian janji-Mu. Tetapi ketika kami memberi dengan sukacita, supaya orang yang menerima pemberian kami itu memuliakan Tuhan, supaya orang yang menerima pemberian kami itu mengenal Tuhan, supaya orang yang menerima pemberian kami sekalipun dari kekurangan kami, mereka menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa Engkau memberikan kami sikap hati seperti ini ya Tuhan. Sekalipun kami masih muda, tetapi kami akan menjadi teladan di dalam perkara ini. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Henry yang akan menyampaikan. Ya, terima kasih untuk Pak Agus atas firman-Nya hari ini ya. Bagus. Saya merasa dapat banget ya. Terutama untuk kita yang orang metropolitan gitu ya. Setelah bertua itu langsung pikirannya tuh harus terpaksa ke habis kasih beri ini 1.000 dapat 2.000 atau 1.500. Jadi kan kita ini langsung otomatis ke situ ya. Jadi firman ini aku merasa ya kita diluruskan lah ya, diarahkan kembali ke tabur tua yang benar itu seperti apa. Yang mana kalau kita baca tadi di 2 Korintus 11 ayat 8 itu benih itu firman ya. Jadi nggak semata-mata hal fisik ya, materi. Jadi itu adalah firman yang kalau kita tuainya itu adalah kekuatan yang lebih untuk melakukan firman lagi. Jadi itu guys ya. Jadi supaya kita teman-teman yang di kota besar, investor ya, pebisnis ini otaknya nggak langsung segera otomatis ini tuai ini aja langsung gitu aja ya. Ya terima kasih atas firman-Nya hari ini. Ya bersyukur juga atas kesetiaan para jemaat ya yang hadir. Ya kita tahu ya keadaan hari ini mungkin sedikit meningkat ya, kasus-kasus flu ya. flu banyak flu juga memang ya. Ya jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena ya ada yang sudah banyak punya anak mau bepergian juga ya, jaga kesehatan juga. Terus kita minta tolong nanti David lah jawab atas sebelah dulu ya David ya. Oke. Yuk kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan serta kami Tuhan akan memberikan yang terbaik Tuhan. Yang menyertai Tuhan apapun Tuhan yang telah kami berikan ini Tuhan, agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, agar dapat digunakan dengan baik Tuhan oleh gereja besar Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mau memberikan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya persembahan bisa diberikan lewat online saja ya, supaya menghindari kontak fisik, mengurangi kontak fisik ya. Bersyukur juga atas jemaat baru yang tadi Pak Agus sudah sapa ya, saya lupa namanya tadi. Ya terima kasih atas kehadirannya. Semoga gereja saya bisa menjadi rumah baru buat saudara-saudara yang baru juga. Kita setiap minggu juga untuk jemaat yang baru juga, untuk kita juga yang jemaat yang sudah ada, reminder more ya, setiap hari Selasa secara online dipakai Google Meet ya. Pakai Google Meet juga kita lakukan, kita belajar berdoa, bersuara, melakukan. Ketika berdoa itu kita harus bersuara. Biasa kita kan, saya juga ya, berdoa dalam hati biasanya ya. Tapi doa dalam hati biasanya kan banyak ngelantur ya, banyak ngomong apapun ya. Tapi kalau kita bersuara, in community, bersuara gitu, berdoa, itu kita bisa lebih mikir ngomong apa sama Tuhan saya ini bersuara apa. Nah itu more ini akan menjadi wadah kita bersuara kepada Tuhan gitu ya, setiap hari Selasa ya. Dan KTB setiap hari Kamis sudah onsite ya. Apa deh? Oh ya, persembahan juga bisa offline sih, ada amplopnya ini. Saudara kita Devita nanti akan melayani persembahan yang fisik ya. Ya untuk KTB tadi ya, KTB itu ada beberapa lokasi ya, di barat dan di timur. Di
barat ada 2, di timur ada 1, dan kita lakukan ada yang hybrid, ada yang online dan offline, ada yang offline aja. Bisa kontak yang di depan juga, nanti teman-teman kita habis ini juga mingle out ya. Kita bisa saling menanyakan KTP di mana. Yang pasti sih di Geraha, dan di timur itu di daerah KP Kertajaya ya. Nah, lalu oh ya, untuk reminder juga untuk para SIF Crew ya, yang nanti kita hari 17 Agustus itu akan melakukan one day outing. Nah, itu kita pastikan availability kita PP aja ya. Jadi kita berdoa berharap semoga one day outing ini tidak hanya sekedar gimmicks ya, tapi juga satu kesempatan untuk kita kembali menyalakan lagi api semangat pelayanan kita yang sangat terdisrupsi oleh berkali-kali datangnya pandemi ini ya. Ada naik turun, naik lagi gitu ya. Semoga kesempatan 17 Agustus ini ya kita manfaatkan sebaik-baiknya, khususnya untuk para kru. Terima kasih teman-teman, saya kembali kepada Pak Gus. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, di belakang ada kotak persembahan. Kalau memang ingin memberikan persembahan fisik ya, uang, bisa masukkan di kotak di belakang. Dan tadi sudah disampaikan hari Rabu ya, tanggal 17 kami mengundang one day outing, 1 hari outing. Kita bersama-sama akan pergi ke Tretes. Itu masuk Tretes ya? Ya. Oh, Trawas, itu sudah masuk Trawas ya. Itu sudah masuk Trawas. Jadi silakan saudara-saudara yang belum mendaftar, ini terbuka juga buat saudara-saudara yang akan bersama-sama mau belajar melayani. Saudara, gereja kami adalah gereja yang membuka kesempatan untuk siapa saja bisa melayani, karena kami percaya pelayanan adalah proses. Itu sebabnya pelayanan harus diikuti komitmen, supaya pelayanan ini menjadi pelayanan yang diproses. Karena kalau pelayanan tidak diikuti komitmen, maka hubungan kita itu seperti orang yang mungkin hanya kalau perlu aja begitu ya. Nah, padahal pelayanan itu adalah seperti kita ada masuk kepada sebuah keluarga. Di dalam keluarga itu ada nilai-nilai, dan nilai-nilai itu terjadi ketika kita mengambil komitmen berada di dalam keluarga itu sebagaimana sebuah gereja. Jadi please welcome saudara-saudara, silakan join, bisa mendaftar. Kebetulan sebenarnya harus mendaftar ke Erik, tapi Eriknya sakit ya, jadi banyak yang sakit hari ini. Jadi bisa mendaftarkan langsung kepada saya ya, atau kepada tadi yang mengumumkan Henry, karena dia juga ketua tim di dalam one day outing ini ya. Jadi hari Rabu akan berkumpul di sini, akan ada pengumuman teknis begitu, supaya kita bisa mempersiapkan diri. Ya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Saudara-saudara, dengan jemaat yang baru hadir, saudara bisa memberikan salam, bisa memberikan perhatian. Itu adalah benih yang ada di tangan kita. Kepada orang-orang yang sakit, kita bisa memberikan penghiburan, kekuatan. Itu juga benih, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita nggak apa-apa, saudara-saudara belajar mendoakan. Nggak harus pendeta yang mendoakan. Kalau pendeta, kalau Pak Agus, ya layaklah mendoakan. Kalau saudara mau mendoakan temanmu, jangan tunggu penyakit parah dulu baru rasanya cocok didoakan gitu ya, saudara. No, saudara tidak pernah tahu apa yang orang itu pikirkan. Tetapi doa kita itu menyatakan bahwa kami mau bersama-sama dengan Anda. Jadi saudara, kadang ya mungkin sakit pilek aja kok didoakan. No, saudara nggak pernah tahu gara-gara sakit pilek mungkin ada hal banyak yang dia tunda. Jadi kita kadang-kadang menilai pileknya ini, kita nggak pernah tahu. Layani, karena itu benih di tangan kita. Amin, amin, ya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalau ada di antara saudara yang sakit, kita mau berdoakan, bawa kepada Tuhan bersama-sama. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menghendaki setiap belenggu dilepaskan, Dia Allah yang menghendaki yang tertindas itu beroleh kelegaan. Dia juga Allah yang menghendaki bulu yang terkulai, sumbu yang mulai padam itu kemudian dinyalakan kembali. Dia Allah juga yang menghendaki engkau yang berkelebihan untuk memberi, untuk mengingat orang lain, sehingga kelebihanmu itu akan menjadi benih yang ditabur di dalam kehidupan orang lain. Itu bisa bicara nasihat, itu bisa waktu, keuangan, hal-hal yang baik. Lakukan dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi kita yang memberi dengan sukacita.